Jika menurut Anda film horor monster yang biasa Anda tonton kurang seru, maka film 2011 ini pasti akan membuat mata Anda bersinar. Hanya membutuhkan sel sederhana, monster tersebut dapat dengan sempurna meniru penampilan makhluk apapun. Kisah dimulai di benua Antartika pada tahun 1982. Tim ekspedisi ilmiah Norwegia secara tidak sengaja jatuh ke dalam gua es dengan mobil salju. Tetapi secara tidak sengaja menemukan pesawat luar angkasa asing yang terkubur di bawah es. Penemuan ini tidak diragukan lagi penting bagi seluruh peradaban manusia. Tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah mereka menemukan makhluk asing yang membeku tidak jauh dari pesawat luar angkasa tersebut. Sehingga tim ekspedisi ilmiah segera memutuskan untuk membawanya. Makhluk asing ini dibawa ke pangkalan untuk penelitian karena takut menghancurkan struktur tubuhnya. Mereka membawanya kembali dengan seluruh balok es, tetapi sebelum memotong esnya, dokter yang sangat ingin sukses dengan cepat berencana mengekstraksi beberapa irisan jaringan makhluk asing untuk menentukan apakah itu spesies asing. Setelah mendengarkan ahli biologi Mary, dia langsung menyatakan keberatannya karena tanpa adanya peralatan pelindung dan desinfeksi, beberapa kecelakaan yang tidak terkendali mungkin terjadi, tetapi dokter tidak setuju dan bersikeras untuk mengekstraksi. Bagaimanapun juga dia adalah bos di sini, dan asisten dokter segera mengambil bor listrik dan mulai mengebor ke dalamnya. Saat bor terus masuk lebih dalam, hanya terdengar suara garing dan ia duduk dan menyentuh tubuh makhluk itu. Asisten dengan hati-hati mengeluarkan bor listrik dan sepotong kecil jaringan tubuh diekstraksi oleh dokter sesuai keinginannya, dan hasilnya seperti yang diharapkan. Makhluk itu bukan dari bumi. Penemuan ini cukup untuk menumbangkan kognisi manusia, dan sebagai manusia pertama dalam sejarah yang melakukan kontak dengan alien, makhluk tidak hanya akan dikenang oleh dunia, tetapi mereka juga akan menghasilkan kekayaan. Alhasil semua orang sangat bersemangat setelah mendengar ini dan segera mengadakan pesta yang meriah. Namun mereka yang mendukung perayaan tersebut tidak tahu bahwa hal buruk akan terjadi. Pria hitam mendengar suara aneh yang sepertinya berasal dari ruangan tempat penyimpanan es batu. Dia masuk ke ruangan itu dengan rasa ingin tahu. Ia mendekat dengan rasa takut, tetapi ia tidak menyangka detik berikutnya rekan satu tim yang muncul tiba-tiba. Ia pun kaget. Tetapi saat dia mengambil nafas dan hendak pergi dari sini, terjadi pemandangan yang benar-benar mengerikan. Tanpa diduga monster itu keluar dari es. Dia bergegas kembali untuk memberitahu orang lain tentang hal itu. Pada awalnya orang-orang yang bersukaria tidak percaya, tetapi ketika mereka melihat pecahan es dengan mata kepala sendiri, mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dokter segera mengatur personel mencari secara terpisah dan menemukan bahwa anjing di dalam kandang telah terbunuh. Pada saat yang sama dua orang lainnya juga memperhatikan bahwa sepertinya ada gerakan di bawah rumah. Mereka mengambil senter dan melihat ke dalam, dan itu benar-benar monster alien, tetapi sebelumnya dia bisa meminta bantuan. Salah satu dari mereka langsung ditembus oleh tentakel yang direntangkan oleh monster itu. Rekan satu tim berteriak minta tolong dan segera tim bergegas setelah mendengar suara itu. Melihat ini semua orang segera mengangkat senjatanya untuk menembak, tapi sepertinya tidak bisa melukai. Karena putus asa mereka hanya bisa menggunakan serangan api menggunakan tong bensin untuk membakar seluruh rumah. Dan baru setelah mereka membunuh monster itu sepenuhnya. Menghadapi kematian, anggota tim dokter tidak menganggapnya serius, karena dia lebih mengkhawatirkan keutuhan mayat monster itu. Kemudian ketika semua orang masih shock, mereka buru-buru meminta seseorang untuk membawa mayat itu ke laboratorium. Dia memutuskan untuk melakukan pemeriksaan. Mereka segera melakukan otopsi dan hasil otopsi pun mengagetkan mereka, karena monster ini tidak sekedar makan tapi menyerap dan mengasimilasi tubuh rekan setim. Dokter berspekulasi kalau ini mungkin cara makan khusus monster tersebut. Tapi Mary menemukan bagian logam di tubuh monster tersebut. Menurut Adrian, hal itu karena rekan setimnya telah menjalani operasi. Bagian logam tersebut digunakan untuk memperbaiki patah tulang di lengan. Untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan monster tersebut, Mary mengambil sepotong jaringan manusia dari rekan satu tim yang menjadi mayat dan mengamati dengan hati-hati. Dan menemukan bahwa sel monster di dalamnya belum mati dan dengan cepat meniru sel manusia. Ini juga berarti bahwa semua makhluk yang ditelan monster itu akan sepenuhnya ditiru oleh monster itu. Keesokan harinya, Mary yang sedang mencuci muka tanpa sengaja melihat beberapa gigi palsu logam berdarah di tanah dan melihat banyak darah di bak mandi.
Dia langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena pilot Joe hendak berangkat dari sini dengan beberapa orang terluka. Mendengar suara helikopter yang lepas landas, Mary berlari keluar dan melambaikan tangan. Jika seseorang benar-benar terinfeksi oleh monster itu, kota akan terkena bencana. Untungnya Joe melihat sinyal dari Mary. Tepat pada waktunya ingin mendarat, salah satu rekan satu timnya tiba-tiba bermutasi dan mulai menyerang yang lain. Alhasil helikopter kehilangan kendali dan akhirnya jatuh di bawah gunung salju tidak jauh dari situ. Pemandangan ini dilihat oleh Mary seperti yang dia duga, beberapa dari mereka telah terinfeksi. Semua orang mengira itu hanya kecelakaan, tetapi Mary mengungkapkan fakta bahwa monster dapat meniru sel dan mengatakan salah satu dari mereka sudah terinfeksi, terbukti dengan gigi palsu logam yang dia temukan di kamar mandi. Ternyata monster itu hanya dapat meniru sel tetapi tidak dalam bahan logam. Mary sangat yakin bahwa lebih dari satu orang terinfeksi. Tetapi bukti itu tidak ada yang percaya apa yang dia katakan Mary dan bahkan bersiap untuk segera pergi ke markas berikutnya, tetapi tanpa diduga setelah yang lain pergi, seorang peneliti wanita diam-diam memberitahu Mary bahwa dia melihat seseorang keluar dari kamar mandi dengan handuk pembersih di tangannya. Mary panik setelah mendengar ini. Karena orang yang terinfeksi hendak meninggalkan markas bersama yang lain dan mereka tidak boleh dibiarkan pergi. Sehingga atas saran peneliti wanita, keduanya memutuskan untuk mengambil semua kunci mobil, tetapi ketika Mary mencari dengan hati-hati, kejadian mengerikan terjadi pada peneliti wanita tiba-tiba bermutasi saat monster itu menyerbu Mary. Mary pun menghindar ke samping dan kemudian dengan cepat berlari keluar pintu. Tom baru saja keluar dari kamar sebelum dia tahu apa yang terjadi. Dia langsung ditembus oleh monster yang mengejar Mary. Mary dengan cepat menutup pintu. Mendengar suara itu, tim datang dan Eric mengikuti dari belakang dengan penyembur api. Ketika mereka membuka pintu, mereka melihat monster itu melahap Tom. Semua orang ketakutan dengan pemandangan di depan. Mereka melihat Eric membakar dengan menyembur api ke arah monster itu. Dengan suara tangisan yang mengerikan, akhirnya monster itu terjatuh. Setelah kejadian ini membuat semua orang percaya apa yang dikatakan Mary. Karena monster bisa menyembunyikan diri dengan sempurna menjadi manusia dan akan menyerang ketika seseorang sendirian untuk mencegah monster. Di antara orang-orang yang tersisa, dokter mengusulkan sebuah tes, yaitu mengambil darah dari setiap orang dan menyatukannya dengan sampel darah sebelumnya. Jika seseorang terinfeksi maka pasti ada semacam reaksi. Semua orang setuju. Tapi tak disangka begitu kata-kata itu keluar, mereka melihat sosok mendekat di salju yang gelap. Ternyata itu adalah pilot Joe dan Atwal. Mary menyarankan agar keduanya dikarantina dulu dan mereka akan melakukan tes darah untuk menghindari pembunuhan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa sebelum tes darah dimulai, kebakaran terjadi di laboratorium dan semua sampel darah serta peralatan percobaan terbakar. Sehingga tes menjadi tidak mungkin. Hal ini jelas membuktikan bahwa memang ada monster yang tersembunyi di antara mereka karena Adrian adalah orang terakhir yang keluar dari lab. Melihat keduanya sedang bertengkar, Mary mengatakan bahwa ada cara lain yang tidak bisa ditiru monster. Zat anorganik. Jika gigi memiliki tambalan logam itu membuktikan bahwa orang tersebut tidak terinfeksi. Setelah itu pemeriksaan dilakukan dengan cepat. Orang dengan tambalan logam di gigi dikesampingkan sebagai tersangka. Pada akhirnya hanya 4 orang termasuk dokter yang belum ditambal giginya dan kemungkinan ada monster yang tersembunyi di antara mereka. Kemudian Mary meminta Chris dan Eric untuk memeriksa Joe dan Atwal yang berada di karantina. Tetapi ketika keduanya tiba, mereka menemukan bahwa Joe dan yang lainnya sudah melarikan diri melalui lantai. Eric bersikeras untuk mencari di dekatnya, tetapi dia diserang oleh sesosok tubuh. Dia bergegas kembali dan memberitahu yang lain bahwa monster di luar telah menangkap Eric. Tepat ketika semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada suara kaca pecah di luar, mereka segera mengambil penyembur api dan berjalan. Tanpa diduga ternyata Joe dan Atwal yang lolos saling curiga. Kedua belah pihak tiba-tiba menjadi tegang dan mereka tidak mau meletakkan senjata di tangan mereka. Akhirnya atas dorongan dari kapten, anggota tim yang bersenjatakan penyembur api mencoba melepaskan tembakan karena pertahanan diri. Atwal hanya bisa menarik pelatuknya dengan putus asa. Peluru mengenai tangki bahan bakar dan terjadi ledakan hebat. Dalam sekejap sang kapten tersingkir oleh ledakan tersebut dan mengakibatkan kerugian. Kehilangan rekan satu tim. Kedua belah pihak perlahan-lahan menjadi tenang, namun ketika Chris dan keduanya membantu kapten kembali ke kamar, hal buruk terjadi lagi. Ternyata kapten sudah tertular dan lengan terbelah langsung menyambar Chris. Yang lain terlalu takut untuk membantu.
Setelah berjuang keras, Chris akhirnya tersedot oleh lengan yang bermutasi itu. Yang lebih menakutkan lagi, kapten yang terjatuh ke tanah juga bermutasi. Joe hendak menembak, tapi penyembur api sepertinya ada masalah. Di detik berikutnya sebuah tentakel terlontar dari tubuh sang kapten dan mulai menyerang orang-orang yang ada di ruangan itu dengan keras. Melihat hal tersebut, Adrian mencoba melarikan diri, namun hanya beberapa langkah dia tidak sengaja terjatuh untuk menghindari serangan tersebut dan kemudian perutnya tertusuk oleh tentakel. Dia tergeletak di tanah. Dengan putus asa meminta bantuan, namun yang lain tidak dapat menyelamatkannya. Etwal melepaskan beberapa tembakan ke arah monster tersebut, namun terbunuh oleh tentakel yang dilempar oleh lawan. Kemudian monster tersebut membelah salah satu lengannya dan seluruh tubuhnya berubah total menjadi penampakan yang menakutkan. Adrian tergeletak di tanah, tidak dapat melarikan diri sehingga dia hanya bisa menjadi seekor domba yang menunggu untuk disembelih. Dan akhirnya digabungkan oleh monster itu untuk menjadi bagian dari dirinya. Segera setelah Mary di samping memperbaiki penyembur api, monster itu melarikan diri menyeret tubuh Adrian. Mary hanya bisa kembali ke kamar dan membakar mayat teman-temannya dengan penyembur api untuk mencegah mereka bermutasi. Lalu dia bergabung dengan Joe, lagi siap menemukan monster itu dan menyelesaikannya di sini. Saat dokter yang melarikan diri itu bersembunyi di dalam ruangan sambil menggigil, tapi tak lama kemudian dia ditemukan oleh monster itu setelah mendengar jeritan. Tapi mereka hampir diserang oleh lengan yang terbelah di tengah jalan dan Joe dengan cepat membelahnya menjadi dua, tapi serangan seperti itu tidak dapat membunuhnya dan lengannya dengan cepat bergabung menjadi satu. Mary dengan tegas menyalakan penyembur api dan menyemprotkannya untuk membunuhnya. Dan mereka berdua terus mencari jejak monster itu. Ketika mereka menemukan sebuah ruangan, monster itu tiba-tiba menyerang Joe dalam sekejap. Buru-buru Joe berpisah dari Mary dan bersembunyi di ruangan. Dia menemukan monster itu mengikuti dan Joe yang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Pada saat kritis, Mary tiba tepat waktu dan terus menembaki monster itu dengan api. Monster itu berjuang untuk menerobos dinding partisi dan keluar. Mary mengikuti dari belakang dan terus menembakkan api ke monster itu sampai monster itu berhenti bergerak sepenuhnya. Keduanya berpikir bahwa bahaya telah hilang, tetapi mereka tiba-tiba melihat dokter. Pemimpin markas masuk ke sebuah mobil salju. Dia mungkin juga terinfeksi. Untuk mencegah monster menyakiti lebih banyak orang, mereka harus mengejar monster itu yang datang ke tempat di mana pesawat luar angkasa alien itu ditemukan. Mungkinkah ia ingin pergi dengan pesawat luar angkasa? Benar saja, setelah mereka melangkah ke dalam pesawat luar angkasa, pesawat luar angkasa itu mulai bergerak dan kemudian bilah kipas di bawah kaki mereka mulai berputar. Keduanya dengan cepat melarikan diri, tetapi Mary yang sedang berlari perlahan secara tidak sengaja terjatuh. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia telah mencapai interior dari pesawat luar angkasa. Mary melihat sekelilingnya dengan rasa ingin tahu, tetapi dokter yang berubah menjadi monster tiba-tiba muncul di belakangnya. Pada saat kritis, Mary mengeluarkan granat dan melemparkannya langsung ke mulut monster itu yang berdarah. Pada saat yang sama Joe juga mendengar suara itu. Untungnya keduanya lolos dari jangkauan ledakan. Kemudian keduanya berjalan keluar dari gua es secara tak terduga. Setelah Joe masuk ke dalam mobil, Mary mengarahkan penyembur api ke arahnya. Ternyata baru saja dia menemukan bahwa anting-anting logam yang dipakai Joe tiba-tiba menghilang. Karena monster itu tidak mampu meniru ciri-ciri bahan anorganik, dia juga pasti tertular. Jadi Mary membuat keputusan untuk membayarnya. Apakah semua monster telah dimusnahkan? Segera setelah helikopter mendarat di pangkalan, pilot melihat apa yang terjadi di sini. Dia terkejut hingga berkeringat dingin. Ketika dia tidak tahu apa yang terjadi, seorang pria tiba-tiba keluar dari ruangan menodongkan pistol ke pilot dan menyuruhnya membuka mulut untuk diperiksa. Dia adalah Eric yang diserang dan menghilang sebelumnya dan dia kembali hidup, tetapi pada saat ini seekor anjing tiba-tiba berlari dari belakang karena anjing itu diserang oleh monster. Pada awalnya Eric sangat yakin bahwa anjing itu pasti telah berubah dari monster. Dia segera memanggil pilot untuk mengejarnya dengan helikopter dan film berakhir di sini. Tunggu saja kelanjutan film ini.